Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai Kerajaan Tarumanegara. Namun, sebelum ke dalam materinya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ida Yumasta Dewi, absen 19. Perkenalkan, nama saya Iko Mang Agus Indrajaya Tangkas, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Putri Erlina Aulia, absen 32. A. Lokasi dan sumber sejarah. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua yang diperkirakan ada sejak abad keempat atau sekitar 358 Masehi. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Pendiri kerajaan Tarumanegara adalah Maharsi Jaya Singawarman dari India. Jaya Singawarman mendirikan kerajaan ini pada tahun 358 Masehi dengan ibu kota awal bernama Sundapura. Jaya Singawarman adalah pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Tarumanegara. Raja Jaya Singawarman berkuasa selama 24 tahun dari 358 Masehi hingga 382 Masehi. B. Kondisi sosial politik kerajaan. Gambaran kondisi sosial politik kerajaan Tarumanegara didapat melalui tinggalan prasasti-prasasti. Dalam prasasti Caruteun terdapat cap telapak kaki, dalam prasasti kebun kopi terdapat gambar tapak kaki gajah. Adapun prasasti Tugu merupakan prasasti terpanjang dan terpenting dari Raja Purnawarman. Dapat kita ketahui pada masa itu di Jawa Barat telah terdapat sebuah kerajaan yang besar dan cukup makmur, serta masyarakatnya hidup dari hasil pertanian. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Maharaja Purnawarman 395 sampai 434 Masehi. Purnawarman merupakan raja ketiga dari Kerajaan Tarumanegara. Pada masa pemerintahan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara berhasil menjadikan kerajaan ini sebagai salah satu kekuatan maritim di Asia Tenggara. Purnawarman juga membangun hubungan dagang dan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, seperti Kutai, Sriwijaya, Kalingga, dan Bali. Masa kehancuran Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara runtuh pada abad ke-7 pada masa pemerintahan Raja Tarusbawa. Tarusbawa adalah raja ke-13 yang menggantikan Raja Linggawarman yang wafat pada 669 Masehi. Salah satu penyebab kemunduran Tarumanegara adalah serangan musuh, termasuk Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, Tarumanegara juga mengalami perpecahan menjadi dua kerajaan, yaitu Sunda dan Galuh. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Terdapat beberapa peninggalan-peninggalan pada masa Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama yaitu terdapat prasasti Cirateun. Pada prasasti ini ditemukan pahatan laba-laba, cap telapak kaki Raja Purnawarman. Yang kedua, terdapat prasasti kebun kopi. Prasasti kebun kopi juga dituliskan dalam bahasa Sanskerta dengan gambar telapak kaki gajah yang diperkirakan sebagai tunggangan Raja Purnawarman. Penemuan telapak kaki gajah inilah yang membuat prasasti kebun kopi juga disebut sebagai prasasti tapak gajah. Yang ketiga, terdapat prasasti Tugu. Isi dari prasasti Tugu adalah penggalian yang dilakukan di Sungai Caragbaga dan Sungai Gumati di Bekasi, yang dituliskan dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Yang keempat, terdapat prasasti Pasir Awi. Pada prasasti ini terdapat bekas pasang tapak kaki yang menghadap ke arah utara dan timur. Pahatan tapak kaki tersebut dianggap sebagai tapak kaki milik Sri Purnawarman, raja dari Kerajaan Tarumanegara. Yang kelima, terdapat prasasti Cidanghyang. Prasasti Cidanghyang ditemukan pada 1947 di Kampung Lebak, tepi Sungai Cidanghyang, Kecamatan Muncul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti Batuan dituliskan dengan teknik pahat berisi pujian-pujian kepada Raja Purnawarman. Yang keenam, terdapat prasasti
Muata Cianten. Isi dari prasasti Cianten belum dapat dibaca oleh para ahli. Hal tersebut dikarenakan abjad yang ada di batu prasasti berbentuk ikal atau berupa abjad sangka. Dan yang terakhir adalah prasasti Jambu. Peninggalan kerajaan Tarumanegara terakhir ini dikenal juga sebagai prasasti Pasir Koleangka. Prasasti ini ditemukan di kawasan perkebunan jambu di Bukit Pasir Koleangka, Lewiliang, Kabupaten Bogor. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami minta maaf jika terdapat kata ataupun kalimat yang tidak mengenakan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih semuanya.